Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen, yang dimana materi ini saya rangkum dari jurnal yang dibuat oleh Pak Slamet Haryanto. Nah, sebelum itu saya tidak lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcel Putra Nugraha dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya masih semester 1 atau semester baru dan berprodi informatika. NIM akhir saya 208. Oke, karena sudah memperkenalkan diri, mari kita langsung lanjut saja ke materinya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama-tama di pendahuluan. Di sini di pendahuluan kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan dulu, dan kemudian diisi ada pembahasan. Terus di penutup nanti saya akan membahas tentang kesimpulan yang telah saya buat. Pertama, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu seiring perkembangan global di era informasi, keberadaan masyarakat mengalami pergeseran pola yang dinamis. Kehadiran hasil karya manusia di bidang teknologi informasi menjadi karakteristik di mana masyarakat di era sekarang dikenal sebagai masyarakat informasional. Akan tetapi, belum semua masyarakat mampu mengelola informasi dengan baik. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya sebuah informasi. Sebagai tanggapan fenomena tersebut, maka lahirlah pemikiran baru di bidang informasi yang dikenal dengan sistem informasi manajemen. Di sini menjelaskan tujuannya, rencana bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM atau sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Oke, di sini saya akan membahas tentang isi atau pembahasannya. Pengertian SIM atau sistem informasi jaringan itu merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Dan untuk pengertian manajemen sendiri, menurut Firmansyah pada tahun 2018, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada beberapa penerapan, contohnya seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, yang dimana itu biasanya sistem ERP ini digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Nah, untuk yang kedua, ada supply chain management (SCM). Ya, sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Selanjutnya, yaitu Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasanya diaplikasikan untuk manajemen, gaji, dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Oke, yang selanjutnya adalah konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi ini merupakan data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna serta lebih berarti bagi yang menerimanya. Nah, itu adalah konsep dasar informasi sendiri. Kita akan langsung next aja karena hasil presentasi hari ini
atau di video ini saya hanya diberi batasan waktu selama 15 menit maksimal. Oke, kita akan lanjut saja, yaitu proses manajemen. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan proses manajemen itu sendiri yang terlibat antara perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu merupakan suatu aktivitas manajemen yang disebut dengan perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan memberikan syarat suatu penetapan tujuan dan juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Oke. Dan untuk pengendalian tersendiri, perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya. Hanya tahap setengahnya saja untuk perencanaan itu memerlukan proses lagi yang disebut dengan pengendalian. Kemudian, manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk bisa memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Nah, itu bisa disebut dengan pengendalian. Dan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Maksudnya adalah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif. Fungsi dari manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tersebut harus memiliki visi, skill, serta metode untuk melaksanakan tujuan yang telah dipilih. Nah, untuk yang selanjutnya adalah manfaat dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang pertama yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian, meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Oke, kita akan lanjut ke penutupan atau bagian akhir dari video ini. Nah, di sini kesimpulan yang telah saya buat yaitu pentingnya informasi SIM membuktikan, SIM ini maksudnya sistem informasi manajemen ya, membuktikan bahwa informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu sangat penting bagi suatu organisasi. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik. Juga integrasi teknologi informasi SIM, menggabungkan teknologi informasi dan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selain itu, dukungan dalam pengambilan keputusan SIM atau sistem informasi manajemen menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik, cepat, dan berbasis fakta. Itu saja untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dalam video ini. Jangan lupa untuk di like, kalau tidak suka boleh di dislike. Jangan lupa juga untuk di subscribe mungkin kalau ingin mendengarkan materi-materi saya selanjutnya. Nah, di sini udah ada link jurnalnya saya terapkan di PowerPoint saya. Jika kalian punya pertanyaan silakan tanya di komen di bawah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.